Biar dari mulut kami, bahkan dari hati dan pikiran kami terus boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, mengucap syukur Tuhan. Bersyukur sungguh-sungguh. Karena kami selalu percaya dan tetap akan terus percaya. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicara atas kami, urapi hamba-Mu juga Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk beri tepuk tangan. Jangan tanggung-tanggung buat Tuhan. Haleluya. Yuk silakan duduk. Semua shalom. Ya. Hari ini kebetulan sekali memang ulang tahun saya. Ya, sekaligus pengumuman gak apa-apa. Ya, kenapa saya ngomong ini? Ya, karena firman saya sehubungan dengan apa yang Tuhan ingatkan tiap kali kalau saya ulang tahun gitu. Kalau saya ulang tahun itu satu hal yang Tuhan selalu ingatkan buat saya adalah kenapa Tuhan masih kasih saya hidup. Dan selalu saya cuma satu, Tuhan kalau Engkau masih kasih saya hidup, berarti ada tugas. Ada rencana-Mu yang Engkau ingin untuk saya lakukan. Saya setiap kali ulang tahun diingatkan cuma satu perkara itu, saudara. Tuhan, berarti apa yang Engkau ingin aku lakukan, Tuhan? Apalagi Tuhan tahun ini. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya yang masih harus saya tuntaskan, saya kerjakan. Itu yang Tuhan ingatkan. Ya, buat saya itulah arti ulang tahun. Arti ulang tahun. Dan oleh karena itu hari ini kalau saya ulang tahun dan tepat sekali saya harus bawakan khotbah sekali lagi. Saya juga diingatkan gitu untuk membagikan tentang apa yang sebetulnya harus Tuhan lakukan. Yang Tuhan ingin lakukan yaitu dalam gereja kita. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Gereja, saya percaya bisa next. Gereja bicara bukan gereja, institusi. Gereja bukan gedung, gereja bukan sekedar organisasi, tapi gereja adalah tentang kita. Yuk katakan sama-sama, gereja adalah saya. Kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau saya dikasih kesempatan untuk kasih firman, jadi saya diingatkan ini. Apa yang Tuhan sebetulnya ingin masih kita lakukan nih, ke depan ini apa sih? Apa yang kita semua harus lakukan sebagai sebuah gereja? Ya. Apa? Ya, itu yang coba saya akan bagi hari ini ya, saudara ya. Nah, saudara next slide bisa tolong. Saudara, saya harus akui saya pernah salah, kita semua pasti pernah salah. Waktu saya diutus sebagai gembala, waktu itu usia saya sebetulnya baru 35 tahun. Saya di tempat ini sebagai gembala baru 35 tahun. Dan apa yang terjadi ya sebagai orang yang masih relatif cukup muda, masih punya ambisi dalam pekerjaan, saya juga kan bukan full timer, saya masih ada pekerjaan, tapi juga otomatis karena pegang sebagai gembala diutus mulai fokus ke sana, saya juga sempat terjebak untuk punya ambisi ternyata dalam pelayanan. Di awal-awal saya sebagai gembala pun masih pengen punya ambisi apa? Ambisinya ya seperti ambisi dunia. Seringkali kita dalam pelayanan tetapi ambisi kita ambisi dunia. Pengennya apa kalau ambisi dunia? Waduh, ingin membangun kerajaan, ingin bangun gerejanya itu supaya gerejanya jadi besar, ya jemaatnya banyak, keuangan gereja yang baik, yang berlimpah,
Saya jadi hamba Tuhan yang terkenal, ya, populer, dikenal banyak orang. Tetapi kenyataannya puji Tuhan, secara tegas, secara jelas, lewat banyak peristiwa Tuhan negur, Tuhan luruskan. Dan yang sekali lagi yang saya bersyukur adalah Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita berubah. Saya percaya itulah yang juga hari ini yang harus kita semua sama-sama ngerti. Kita semua bisa salah, tapi kalau Tuhan tegur, Tuhan luruskan, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, yuk jangan terus tinggal dalam kesalahan itu. Dan saya juga coba untuk tidak sia-siakan itu. Tidak sia-siakan itu. Oke, next. Apa yang Tuhan bicara kemudian tadinya buat saya, ya pengennya pokoknya besar. Kan kalau gerejanya besar, pasti wah gereja kamu besar, bangga kan? Ya. Tetapi ternyata Tuhan nggak bicara itu loh. Tuhan nggak mau soal itu. Tuhan ternyata bicara tentang kualitas, bukan sekedar kuantitas. Tuhan bicara tentang Dia ingin supaya kita itu jadi jemaat yang sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertumbuh. Kan Alkitab juga catat ya, bahwa bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Bukan sekedar orang yang ngaku diri Kristen yang berkenan sama Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya. Melakukan rencananya, itulah yang berkenan sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan ingin kita itu jadi murid, jadi hamba, prajurit, bukan sekedar pengikut. Sekali lagi. Bukan sekedar follower. Waktu itu saya mulai diteguhkan ya, bahwa Tuhan ingin kualitas. Waktu akhirnya kita bisa mulai buka cabang sudah di Bangka. Kita kirim Himawan ya, jadi gembala di sana. Yang kedua kirim Frank. Itu terus terang banyak peneguhan lewat begini, bahwa Tuhan memang ingin kualitas. Banyak yang orang bilang, heran ya di tempat lu kenapa bisa banyak orang yang mau dikirim seperti itu ya? Kenapa bisa tumbuh seperti itu? Kenapa bisa ada yang seperti itu? Saya mulai renungkan gitu, iya ya. Berarti dari apa yang Tuhan install di dalam saya, pola saya, sikap saya, pemikiran saya, memang Tuhan peruntukkan untuk membawa orang jadi prajurit Tuhan. Dan itu enggak semua orang enggak punya panggilan yang berbeda. Semua orang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Nah, saya mulai diteguhkan di situ. Lalu bukan hanya itu, Tuhan bilang, saya taunya cuma di gereja kan. Menumbuhkan orang di gereja. Saya memuridkan seperti kayak Himawan, kayak Frank itu dulu karena memang saya rekrut gitu ya untuk kerja. Mereka tiap minggu datang sama saya. Frank, Himawan. Itu tiap minggu. Jadi kami tiap minggu kasarnya saya ini terus gitu ya. Nah, kami coaching terus gitu. Nah, tapi saya tahunya di situ. Tapi ternyata Tuhan ingin jenderalnya itu ada di 7 gunung, bukan hanya di gereja. Wow, saya mulai tanya lagi, Tuhan bagaimana caranya? Bagaimana caranya gitu ya? Kalau engkau ingin kualitas tapi terus di bidang ini gitu ya, saya kan juga bukan, saya pengusaha ya cuma pengusaha kecil aja lah Tuhan. Ya, saya juga bukan orang yang punya ini, punya itu. Saya juga bukan profesional yang hebat, yang ini. Bagaimana saya membentuk itu semua? Kalau engkau ingin kualitas dan di 7 gunung, saya masih nggak ngerti terus terang. Ya. Nah, oke, next dulu tapi. Saya menangkap hal ini. Ya, saya menangkap hal ini waktu soal kualitas. Going to church doesn't make you a Christian anymore than standing in a garage makes you a car.
Jadi jelas lewat kata-kata ini, lewat quotes ini, ya tadi kalau kita ada di garasi bukan berarti kita lama-lama jadi mobil kan. Kalau kita sering ada di gereja, ternyata jelas hamba Tuhan ini berkata, kita sering-sering ke gereja, kita hadir di gereja, banyak hadir di gereja, enggak menjadikan kita Kristen. Kata-kata ini meneguhkan saya bahwa iya ya, kalau Tuhan ingin ada jemaatnya, ada hamba-hambanya yang bertumbuh dalam kualitas. Bukan saya sekedar menyediakan fasilitas gereja supaya mendorong orang untuk ke gereja dan itu cukup. Sebab kehadiran saja di gereja tidak membuat seorang itu jadi sungguh-sungguh orang Kristen yang benar. Tetapi bagaimana kita bisa jadi orang Kristen yang benar adalah kalau orang itu bisa sungguh-sungguh berubah. Berubah. Lewat apa yang firman Tuhan itu mengubah kita. Mengubah mereka yang hadir. Sehingga mereka tidak lagi sama seperti mereka adanya sebelumnya. Itulah yang menentukan. Bukan sekedar hadir di gereja. Tapi apakah lewat gereja kita semua berani mengambil keputusan untuk berubah. Mengambil keputusan untuk berubah. Itu yang penting. Itu yang terpenting. Nah, ini adalah poin yang enggak mudah, saudara. Tepat seperti begini, saudara. Kita tahu mungkin, kita punya sistem ya, kalau kita bicara komputer. Kita mau ada perubahan, ada sistem yang berubah. Oh, kalau sistem operasinya misalnya kita mau berubah, berarti kita harus install yang baru. Aplikasi yang baru. Ya, ini nggak tahu, saya juga bukan ahli komputer, tapi saya cuma mau, kita harus install, kalau anak muda lebih jelas lah ini ya, install sistem yang baru. Tetapi waktu kita install sistem yang baru, untuk menjalankan aplikasi yang baru, persoalan paling penting yang harus dilakukan adalah komputer itu harus di restart. Harus restart. Dan inilah yang setiap kita sebagai manusia, daging kita susah menerimanya. Tadi kita harus di restart. Kita tahu hidupku bukannya aku lagi. Waktu kita terima Tuhan, itu hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kontrol hidup kita harusnya waktu kita jadi orang Kristen, kontrolnya bukan dari diri kita lagi. Tapi maukah kita hidup dikontrol penuh oleh Roh Kudus? Itu sebetulnya. Itu yang harus dilakukan. Saudara. Nah, saya waktu dapatkan ini, saya mulai tanya lebih jauh. Berarti, ya kita itu kan tadi saudara ya, dengar firman sekali lagi, dengar segala sesuatu, apalagi firman yang membangun. Wah, membangun bagus. Tapi melakukannya kan gak gampang ya saudara ya. Melakukannya daging kita nolak terus gitu. Nah, untuk bisa ke sana kan, tadi perlu ada orang yang mengingatkan terus, yang menguatkan, ya kadang-kadang menegur, kadang-kadang menjewer, ya menarik kita kembali waktu kita. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi harus ada sistem untuk bisa lakukan ini semua. Next slide. Harus ada yang menuntun kita, membimbing, mengarahkan, ada pimpinan dan ini nggak bisa berlaku cuma sebentar. Kita kan nggak instan berubah. Kita susah untuk ada yang instan. Wah, ada beberapa saya lihat. Orang-orang yang militan sungguh-sungguh. Tapi gak banyak. Kebanyakan baru bisa apa? Berangsur-angsur sedikit-sedikit. Itu pun kadang-kadang mundur lagi. Maju 1-2 langkah, kadang-kadang mundur 1 langkah. Kadang-kadang bahkan mundurnya 3 langkah. Ya, tapi ini berarti harus terus dibimbing, harus terus. Nah, saya diingatkan untuk kita masuk ke dalam satu pola. Saya diteguhkan untuk membangun kualitas ini waktu
saya dapat sebuah survei yang dibawakan bahwa gereja yang bertumbuh paling sehat, itu bertumbuh bukan hanya kuantitasnya doang, jumlahnya doang, tetapi bertumbuh juga kualitasnya, adalah gereja dengan ukuran 100 sampai 200. Itu yang paling sehat. Karena di sana orang bisa dimonitor tanpa terlalu dekat, tetapi bisa dimonitor dengan cukup baik. Kalau terlalu dekat kan kadang-kadang orang juga merasa resek banget nih pemimpin gua gitu kan ya saudara. Tapi kalau terlalu jauh merasa juga akhirnya tidak terjamah. Ya. Nah jadi ini survei saudara. Jadi yang berdasarkan apa yang terjadi di dunia. Buat gereja-gereja 100 sampai 200. Nah waktu itu gereja kita sudah 500-an. 500 lah, 400-500. Sekarang sekitar 7,5. Ya, 800. 400-500. Dan waktu itu saya lihat loh, ternyata Tuhan tunjukkan ada beberapa orang yang saya diingatkan, ya, ayo beranikan, ini orang udah cukup siap. Dan tadi jumlah-jumlahnya kok mirip-mirip begini. Akhirnya di sana Tuhan kasih rema untuk berani, untuk mulai melangkah gitu. Ya. Untuk supaya tadi bisa membimbing, bukan hanya kita mengadakan ibadah demi ibadah, tetapi kita semua boleh bergandeng tangan supaya setiap kita boleh bertumbuh. Katakan sama-sama, kita bertumbuh. Ya, kita bertumbuh. Ya, oke. Next. Saudara, gereja kita ini tadi termasuk satu hal, saya juga nggak bisa belajar di mana-mana karena memang agak unik. Tapi gereja kita ini kalau semua makin sadar dan hari ini saya mau buka lebih jauh gitu ya. Kita ini tadi apalagi kondisi sekarang ini unik saudara. Tadi kalau bilang untuk bertumbuh secara ideal kuantitas maupun kualitas 100-200 adalah angka yang terbaik. Ya, saudara gereja kita ini komplit saudara udah. Dari lahir sampai mati, kalau kita mau ngikutin, semuanya sudah ada saudara. Tinggal ngikutin aja kalau kita mau dibimbing. Ya, dari sekolah minggu. Sekolah minggu kita juga udah cukup komplit. Jumlahnya juga sudah di range itu, 120 anak kurang lebih. 120 anak. Sekolah minggu kita itu udah dibagi kelas begitu komplit. Mulai dari batita bawah 3 tahun, khusus. Banyak lagi sekarang saudara, batitanya banyak nggak tahu nih. Musim penuaian bayi-bayi. Batitanya 31 anak saudara. Wow. Ya, balita. Bawah 5 tahun. Habis itu pratama. Habis itu madya 1, 2, 3. Tunas. Ya, sekolah minggunya ini bisa per tahun itu ada kelasnya sendiri. Komplit. Mereka bisa dibimbing dengan guru-guru yang per tahun. Komplit. Habis itu masuk ke teens. Ya, masuk ke teens. Kita sudah ada teens khusus dan minggu lalu kita wisuda sama-sama ada 19 anak teens. Yang pindah dari tunas, dari sekolah minggu tunas ke teens. 19, sekarang sekolah teens kita juga udah mendekati 100. 90-an. 90-an sudah masuk ke angka ideal untuk mereka sendiri berkembang dengan luar biasa. Youth kita apalagi, youth kita ini paling memang terus cukup bersemangat. Sekarang jumlahnya rata-rata per ibadah kalau bukan musim liburan itu 160-an. Dengan anggota sebetulnya 200-an sudah. Ya. Dan ini waduh kalau lagi musim begini mereka waduh siap-siap. Udah banyak event nih. Untuk menuai dari mahasiswa-mahasiswa baru yang ada gitu ya. Udah berbagai event mereka akan adakan gitu. Dan ini juga supply untuk masuk ke dewasa muda. Dewasa muda ini usia paling rentan untuk orang tadi meninggalkan pertumbuhan secara rohani. Meninggalkan pertumbuhan secara rohani. Dan oleh karenanya mendadak saya waktu ini saya ditaruh, kenapa ya? Saya ini bertumbuh awalnya di dewasa muda, saudara. Jadi saya juga punya kerinduan, dewasa muda ini harus tumbuh. Tapi kenapa seluruh Indonesia itu tidak ada dewasa muda yang bertumbuh?
Kenapa? Saya baru temukan gitu, saya mulai renungkan, iya. Dewasa muda itu tidak pernah digembalakan, cuma orang ngadain ibadah. Ibadah dewasa muda. Padahal usia rentan untuk orang terganggu pertumbuhan rohaninya adalah dewasa muda. Pacaran, milih pacaran daripada ke gereja, pacaran daripada dimuridkan. Pacaran di dewasa muda. Mulai karir lagi hot-hotnya berkarir di dewasa muda. Kawin di dewasa muda. Pindah rumah, punya rumah, beli rumah baru, pindah tempat di dewasa muda. Sebetulnya mulai tadi menikah, punya anak pertama itu juga masih usia dewasa muda. Karena usia dewasa muda sebetulnya sampai 40. Jadi ini titik rawan, padahal kita tuh kurang memberikan perhatian khusus pada dewasa muda. Justru oleh karena itu sekarang dewasa muda saya turunkan, saya minta sebagian besar aktivis-aktivis tempat ini yang sudah mulai cukup siap untuk masuk ke dewasa muda jadi gembala-gembala, menggembalakan secara lebih intensif semua dewasa muda. Tadi untuk bisa saling bukan menggurui. Dewasa muda bukan lagi bukan lagi seperti anak kecil yang perlu diarahkan, dipaksa gitu. Tapi kita jadi teman yang bisa mengingatkan. Ya. Teman yang bisa mengingatkan. Nah, ini kita sedang bentuk, Saudara. Puji Tuhan, kalau Saudara lihat hari ini di ibadah keempat, ibadah dewasa muda, sekarang tuh juga sudah 90 sampai 100 ibadah. Saya percaya tahun depan sudah bisa 120 sampai 150. Karena tadi perpindahan secara, ini kita belum ngomong penuaian ya, padahal kita sedang ngomong penuaian jiwa hari-hari ini. Betul? Ya, penuaian terbesar dan terakhir. Tapi kita belum ngomong, itu perpindahan aja dari secara otomatis, asal kita bisa jaga jumlahnya. Perpindahan dari youth ke dewasa muda, tahun ini aja sekitar 25 orang. 25 orang. Jadi otomatis kalau tambah 25 lagi tahun depan, angkanya sudah 120, 130. Dan seterusnya. Sampai ke senior. Apa yang membedakan GWC dan senior? Sederhana. GWC, Golden Warrior Community adalah orang-orang ya tadi termasuk senior sudah cukup umur di atas 55 tahun, 60, di atas 60 tetapi masih produktif GWC. Kalau yang senior itu yang sudah betul-betul pensiun. Sudah nggak punya pekerjaan lagi, sudah tidak menjalankan bisnis, semua sudah mungkin didelegasi. Jadi kan beda itu. Ya. Nah, kita semua ini tahu, saya juga nggak ngerti. Ternyata bisa dibimbing, diatur untuk lakukan ini. Untuk memang Tuhan berikan seperti ini. Format bentuk gereja kita. Saya percaya ini untuk apa? Untuk supaya tadi kita semua yang memang sungguh mau bertumbuh. Bukan sekedar hadir di gereja tadi. Tapi mau kita sungguh-sungguh memastikan pertumbuhan kita. Asal kita mau dibentuk, diajar, mau terlibat di dalamnya. Dari generasi ke generasi, tinggal ikutin saja. Kita bisa terus bertumbuh. Amin. Terus bertumbuh. Tuhan kasih yang seperti ini saudara. Oleh karena itu manfaatkan. Yuk saya undang semua untuk boleh terlibat di segmennya masing-masing. Di segmennya masing-masing terlibat. Khususnya yang maaf saya katakan. Kita sekarang ini sangat kuat, sampai ke DM itu kuat banget. Tapi di usia di atas pasutri, GWC dan senior masih sangat kurang. Yang kurang apa? Orang-orang yang sungguh berani untuk ngambil komitmen. Yang hadir banyak kadang-kadang. Seperti senior, waduh kalau lagi ada makan-makan bisa 250 saudara. Bisa 250, tapi kalau ditanya yang komit, yang bayar harga, yang berani. Berkata, ini aku, pakai aku Tuhan. Enggak ada saudara. Ayo, kalau kita mau menuai, yang menuai itu kita harus menuai di setiap generasi. Amin. Anak muda, anak umur 25,
nggak bisa, susah sekali menuai opa oma umur 70. Nggak nyambung seringkali. Betul? Nah, oleh karena itu butuh ini. Setiap generasi punya pasukannya. Punya prajurit-prajuritnya. Dan itu, ayo. Tadi mediumnya, medianya, Tuhan udah berikan nih. Saya juga nggak ngerti bisa gereja kita dibentuk seperti ini. Diarahkan seperti ini. Tinggal yuk. Apakah kita cuma penonton? Atau tadi kita tahu Tuhan juga punya rencana. Saya percaya waktu kita jadi berkat, kita sendiri pasti yang terlebih dahulu diberkati. Amin. Ya. Oke, jadi sebetulnya jumlahnya Pak Sutri juga udah lebih, sebetulnya dari 100 pasti lebih lah. Ini di sini aja Pak Sutri udah lebih. Cuma tadi yang sungguh-sungguh komit, yang terus terang mungkin masih kurang. Gitu. Termasuk dari GWC dan senior. Ya. Oke, saya mau kita next saja dulu, next. Nah, tadi hampir semua generasi secara jumlah udah cukup optimal. Harusnya kita udah punya kemampuan untuk bertumbuh secara kualitas tadi. Sesuai survei, sesuai yang terjadi di gereja-gereja. Gitu. Nah, karena apa tadi saya diminta Tuhan untuk ambil gembala kan di tiap generasi tadi. Bahkan di sekolah minggu, ya di sana memang tidak ada gembala khusus, tetapi kebetulan di sana ada istri saya, jadi saya tidak angkat sebagai gembala, tapi ada istri saya dan ada istrinya Ricky. Jadi ada 2 istri gembala di sana yang bisa memonitor itu sebagai pembina di sana. Ya, jadi setiap segmen itu udah ada. Nah, bagaimana supaya hasilnya juga optimal? Tadi yang saya udah ungkapkan. Ayo, saya mengajak setiap kita, ayo yang belum ambil bagian, ayo ambil bagian. Bukan sekedar hadir, bukan sekedar bantu-bantu. Maaf, Tuhan gak bisa pakai orang yang sekedar bantu-bantu. Tuhan mau pakai orang yang berani ambil tanggung jawab. Amin. Kantor-kantor aja, organisasi apapun gak bisa pakai orang dipakai maksimal di apa? Saya cuma mau bantu-bantu, nggak bisa saudara. Nggak ada kantor yang bisa pakai orang yang mau cuma bantu-bantu, enggak. Semua kantor butuh karyawan yang punya komitmen. Amin. Demikian juga pekerjaan Tuhan, nggak bisa. Cuma orang yang bantu-bantu. Dibutuhkan orang-orang yang ngerti, yang ambil komitmen. Oke, next. Nah, saya juga waktu dapatkan ini kembali, tadi sudah angkat gembala-gembala, ya. Saya juga puji Tuhan konfirmasi lewat beberapa hal. Seperti WTT ini saya tahu mungkin belum terlalu banyak yang ambil bagian sungguh-sungguh. Tapi saya himbau sekali lagi juga. Saudara kalau lewat mimbar gini kan satu arah ya. Saudara mungkin ada pertanyaan dari khotbah saya, dari khotbah hamba-hamba Tuhan di sini. Tetapi saudara ada pertanyaan saudara juga enggak jelas kira-kira apa sih, kapan saya harus nanya. Nah kita perlu juga pada hal-hal seperti itu. Ya. Nah kita mendadak dapat satu wadah, ini terbentuknya juga tanpa sadar saudara waktu itu. Ya saya enggak sempat ceritakan, tapi tahu-tahu dibikin, tahu-tahu mendadak seolah ada dengan komposisi yang ringan saudara. Karena setiap generasi cuma kebagian sekali dalam sebulan. Jadi kayak minggu depan ini untuk generasi senior, GWC dan senior. Ya, Pak Asaf akan bicara gitu. Untuk generasi senior. Nah, apa yang dilakukan di sana? Bukan firman satu arah begini, tetapi ada tanya jawab. Dan hamba Tuhan yang menyaksikan juga bukan bicara firman yang teoritis, tetapi lebih banyak bicara soal kesaksian. Dia menyaksikan apa yang dia alami dan kemudian bisa ada tanya jawab. Lebih daripada waktunya, setengahnya adalah tanya jawab. Kita bisa di coaching di sana. Gitu.
Nah, saya percaya ini kan untuk memperlengkapi kita, supaya semua kita bisa bertumbuh secara kualitas. Amin. Tapi mempraktekkan di mana? Di Cool. Ayo, saya mau, yuk. Kita saudara ini sudah ditaruh Tuhan di tempat ini. Yuk mari kita bertumbuh sama-sama. Ayo masuk ke Cool. Saudara, dunia itu membawa kita tadi. Tapi kan firman tadi udah jelas ya. Quotes tadi udah bilang. Bahwa kita itu jadi Kristen bukan cuma sekedar hadir di gereja. Tapi betapa banyak, kenapa saudara, mega church itu hari-hari ini bertumbuh dengan lebih pesat saudara di kota-kota besar. Kenapa? Karena secara manusiawi, saya harus ngomong apa adanya. Saudara, banyak orang hari-hari ini punya pendapat begini. Kan gue udah ke gereja, gue udah kasih persembahan, udah dong. Gak usah macem-macem lagi, gue juga waktu gue gak banyak, gue cuma mau kasih yang ini. Jangan touch gue lah, gue gak mau ribet-ribet. Gue datang ke gereja cukup. Saudara, tadi, mari kita sendiri coba. Saya mau tanya, apakah kita sudah berubah atau belum? Apakah kita makin memenuhi rencana Tuhan ataukah kita sekedar memenuhi agenda kita sendiri? Apakah firman Tuhan itu seberapa sudah mempengaruhi hidup kita? Mari pastikan itu. Kalau enggak sebetulnya kan masih ada yang salah di sana. Memang secara jujur kita perlu diusik. Kita perlu membutuhkan touching dari orang-orang lain tadi untuk mengingatkan kita, mungkin menegur kita. Kita perlu itu. Tanpa itu kita nggak bertumbuh. Mungkin kita makin kaya, yes. Pekerjaan kita naik, yes. Tapi apakah secara rohani kita makin dekat sama Tuhan? Apakah kita mau jawab itu? Saudara, tanpa Cool, memang di Cool tadi ada gesekan. Mungkin kadang-kadang bisa ada benturan, kita diingatkan, kita diajar, kita kadang-kadang mungkin tadinya gak pernah doa, dipaksa untuk doa. Lama-lama akhirnya kita bisa juga kok. Ya. Dari mungkin terpaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Tapi itu kan sesuatu hal yang memang kita harus lakukan. Amin. Ya udahlah, nggak pada amin nggak apa-apa, yang penting masuk. Ya, tapi berikutnya yang berikutnya apa? Perlengkapan dan berkat. Saya percaya sekali lagi, kalau Tuhan itu mengutus, Tuhan memperlengkapi. Ya, saya udah sering bicara ini. Pasti dia memperlengkapi. Kalau perusahaan yang bertanggung jawab aja, kalau kutus kita ke Surabaya pasti memperlengkapi. Bookingin hotel, bookingin pesawat. Nggak bisa bilang cuma, lu pergi aja. Gitu, kan nggak bisa. Tuhan juga seperti itu. Kalau Tuhan ingin menumbuhkan kita secara kualitas, saya percaya Tuhan juga memperlengkapi. Saya lihat ini saudara. Saya lihat lewat orang-orang yang saya tahu, saya kenal. Saya heran loh saudara. Di masa pandemi itu aja banyak sekali orang yang saya kenal. Di antara kita semua. Tadi orang di pandemi kan kasarnya mungkin dunia bilang pekerjaan susah. Tetapi saya lihat banyak orang bisa seolah ganti-ganti kerjaan di tengah pandemi sekalipun tapi terus naik dan bukan turun. Karirnya makin meningkat, banyak di tempat ini. Banyak. Yang bisnisnya mulai bisnis. Saya pikir ini orang agak kurang ya kayaknya. Apa mampu. Ternyata Tuhan bawa naik. Saya boleh saksikan banyak yang Tuhan berkati seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan memperlengkapi. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita. Bukan sekedar fokus pada diri sendiri, tetapi kita harus ngerti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Yang berikutnya mungkin belum terjadi, tetapi
Saya mau melihat tanda-tandanya. Ada kuasa dan otoritas, saya percaya. Saudara mau diperlengkapi Tuhan secara ajaib? Ayo, masuk dalam penuaian di akhir zaman ini. Saya percaya tidak lama lagi ada di antara kita. Mungkin engkau nggak pernah kepikir, Toto. Tuhan kasih engkau karunia. Mujizat. Karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Karunia untuk bernubuat. Saya terus terang, saya mulai melihat, saudara, hal itu Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang kerjakan. Ayo, mari jangan jadi orang yang cuma melihat. Tetapi mari saya ajak semuanya untuk jadi orang-orang yang mengalami itu semua. Amin. Next. Nah, tetapi kita harus ingat ini, saudara. Kerajaan kegelapan ini juga kerja keras, saudara. Ya, saya udah pernah terangkan beberapa waktu yang lalu, kalau penuaian akhir zaman, saudara, iblis itu nggak akan tinggal diam. Iblis itu nggak ada tinggal diam. Kalau banyak orang mau dituai, banyak orang jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, mau dipakai Tuhan, iblis itu nggak senang. Iblis juga kerja keras. Ya, untuk meruntuhkan itu. Caranya bagaimana? Caranya sederhana, saudara. Ini. Iblis pakai caranya sederhana. Bukan nakut-nakutin kita. Ya, bukan. Bukan nipu kita dengan cara yang macam-macam. Enggak. Caranya sederhana. Seperti apa yang sudah ada di Timotius juga. Difirmankan. Ini di akhir zaman masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Itu sudah dikatakan. Memang ini kecenderungan manusia di akhir zaman. Dan kerajaan kegelapan tinggal mendorong kita supaya kita semua semakin seperti ini. That's it. Kalau kita mau siapa? Mau gembala? Ya. Mau kita gembala cool? Mau siapapun di antara kita, kalau kita makin mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang, habis. Habis, saya bilang habis kenapa? Ya nggak bisa dipakai Tuhan. Habis, sudah. Rencana Tuhan buat dia habis. Habis. Berhenti. Berhenti. Totally stop. Stop, udah. Kalau kita makin mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Nanti saya akan cerita di belakang, mungkin dengan contoh-contoh lebih banyak. Tapi inilah, saudara, saya mau ingatkan, yuk. Jebakan iblis sederhana seperti ini. Lewat sosial media, lewat yang ditawarkan dunia, mungkin lewat teman-teman kita. Kita akan dibuat tadi mencintai dirinya sendiri. Artinya mencintai dirinya sendiri apa sih? Fokus pada diri sendiri makin parah. Fokusnya pokoknya ya buat gua, buat keluarga gua. Jadi hamba uang tuh apa sih? Ya kalau kita makin segala yang dicari tentang uang. Kita, waduh banyak orang tadi, saya nggak beli apa-apa kok. Saya nggak beli apa-apa, tapi kesenangannya apa? Ngelihat tiap bulan tabungannya tambah. Kalau tabungannya, kalau depositonya naik, wah kayaknya rasa amannya berlebih. Rasa amannya makin gede. Artinya ya hambanya uang, bukan hambanya Tuhan. Sebetulnya sebab rasa aman kita harus pada Tuhan. Amin. Oke, nanti kita akan lebih jelas. Next. Saya mau bicara apa di sini? Ya, saya pakai memang sengaja kata-kata yang agak keras. Ya, masihkah kita punya akal sehat? Sorry, saya pakai kata-kata ini. Punya nalar, punya pola pikir yang masih tajam, gitu artinya. Masih tajam. Masihkah kita punya iman? Kalau saya tanya ini, semua masih punya iman? Masih percaya sama Tuhan? Amin. Bawahnya lagi, percayakah kita bahwa Tuhan yang memberkati kita? Halo, semua masih percaya?
Bahwa kita diberkati Tuhan? Bahwa Tuhan yang memberkati kita? Nah, percaya nggak yang berikutnya lagi? Bahwa kita diberkati untuk jadi berkat. Saudara, hari-hari ini kan kita lihatlah terakhir juga memang kita lihatlah di video, di YouTube macam-macam. Dan bukan hanya terakhir sebetulnya, sudah berapa tahun terakhir lah, 5-7 tahun terakhir ini udah banyak sekali perdebatan soal ini. Saya nggak mau terjebak di sana. Ya, polemik tentang, wah perpuluhan itu kan perjanjian lama. Ya, kan begini, kan begitu. Ya, waduh, apalagi kalau ngomong ya yang didapat gembala sidang kita soal persembahan sulung segala, waduh banyak sekali polemiknya. Saya justru mau ajak kita semua berpikir dewasa tadi, akal sehat dan punya iman, sederhana. Asal kita sungguh masih percaya ini, saya percaya dan fokus kita bukan diri sendiri. Saya percaya kita bisa dipakai Tuhan. Caranya apa? Percayakah bahwa Tuhan masih memberkati kita? Bahwa memang berkat datang daripada Tuhan? Dan percayakah kita sungguh-sungguh? Kita bukan hanya percaya, tapi kita juga mau. Kalau kita diberkati, kita mau jadi berkat. Amin. Yuk kita lanjutin. Saya buka. Ini data real keuangan gereja kita tahun 2023-2024. Saya nggak ambil angka absolutnya, saya ambil prosentasenya. Tetapi sebelumnya saya ingin cerita sedikit beberapa poin. Ya, saya ingin cerita beberapa poin dulu. Di atas ini saya memang nggak masukkan, ini langsung pengeluaran. Tetapi pemasukan, saudara, ini dikatakan di sini cuma itu prosentase pengeluaran dari penerimaan bersih. Dari penerimaan bersih. Artinya apa? Ada penerimaan kotor. Iya kan? Ada penerimaan bersih, ada penerimaan kotor. Penerimaan kotor itu apa? Sampai ke bersih, kemana? Dipotong apa supaya jadi bersih? Gereja itu tetap organisme, makhluk hidup. Gereja bukan gedung gereja yang mati, tetapi ini adalah organisme, sesuatu yang hidup. Jadi kalau kita diminta Tuhan untuk kasih perpuluhan, persembahan, ada persembahan khusus. Saya mau bilang juga, sebetulnya gereja juga lakukan itu. Jadi penerimaan bersih kita ini sesudah dipotong apa? Kita, gereja, itu tiap bulan kita setor ke pusat. Ada perpuluhan. Ada apa? Kita juga ada persembahan. Persembahannya bentuknya apa? Kita di rayon ada cabang-cabang yang lebih perlu dibantu. Kita perlu kasih itu. Kebutuhan kita banyak, iya kita juga butuh sebetulnya. Tetapi kita perlu berbagi, ada persembahan yang kita berikan. Bukan hanya itu. Sinode juga perlu hidup. Kita perlu kasih ke sana. Kita perlu kasih ke sana juga. Ya, jumlah dari itu sudah lebih dari 15%. Bahkan dulunya tadi 30% lebih. Jadi penerimaan bersih ini baru, habis itu penerimaan bersih. Selain itu tadi ada persembahan khusus. Tuh contohnya di bawah tuh ada persembahan, sumbangan. Ya. Kita juga perlu kasih. Contoh apa? Kemarin saudara mungkin sebagian besar cuma dengar. Ada Empower 21 Asia. Tahu ya? Ya, ada Empower. Itu dananya besar. Apa enggak kita harus ngasih? Yes. Kita perlu kasih itu. Ya. Lumayan besar untuk dana itu aja. Kalau nggak salah kita harus kasih lebih daripada 65 juta. Itu persembahan khusus. Ada lagi apa? Pak Niko punya visi untuk penuaian dunia. Dan oleh karenanya itu dia bentuk di Amerika, kita punya rumah doa. Ya, Azusa Prayer Tower. Ada gedungnya yang harus disewa, ada orang yang harus menjaganya, semua itu butuh uang. Apa enggak kita harus partisipasi, saudara. Setiap bulan ada dana yang harus kita partisipasi. Tiap bulan, sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Enggak bisa bilang cuma sampai akhir tahun aja ya, sampai akhir tahun depan deh, kalau enggak. Sampai seterusnya.
Tambah kemarin Pak Niko di SEACC kemarin udah bilang, waduh kita perlu sewa ruangan lebih. Jadi tolong partisipasinya ditambah ya semua. Ya, saudara itu gereja harus lakukan itu. Sebagai organisasi pun kita harus lakukan itu. Ada perpuluhan, ada persembahan khusus. Kita harus ngerti. Nah, yang berikutnya saya mau jelaskan adalah begini. Saya buka ini bukan karena gereja kita butuh. Gereja kita butuh. Gereja kita butuh untuk supaya jadi sehat sungguh-sungguh. Kita butuh dana. Jelas. Tapi saya mau bilang gini, gereja kita termasuk cukup sehat secara keuangan. Saya bisa kita tetap sehat secara keuangan. Saya nggak mau bilang masih sehat, karena kalau masih sehat bisa sakit. Gereja kita sehat, katakan sama-sama gereja kita sehat. Dan itu betul. Gereja kita cukup sehat. Cukup sehat. Tetapi ada berkurang kemampuannya, saudara. Saudara, sejak pandemi khususnya, tapi sebetulnya dari sejak setahun, 2 tahun sebelum pandemi. Itu banyak gereja, tapi pandemi itu banyak sekali gereja yang parah. Gereja kita ini tadi cukup sehat. Saya boleh, kalau saya berandai-andai, ya ini angkanya bisa salah, tetapi kurang lebih saya harus bisa katakan mungkin 70-80% gereja kesehatannya di bawah kita. Dan saudara tahu apa artinya itu? Tadi ya saya jelaskan sedikit ya. Di sini makanya saya bagi sedikit, saya minta untuk bagian keuangan siapkan ini. Tadi, saudara lihat sini, ada pengeluaran rutin dan non-rutin. Ya, rutin dan non-rutin. Saudara lihat, pengeluaran rutin itu makin tahun ini dari 65% jadi 69,4. Artinya pengeluaran rutin makin besar. Betul ya, saudara ya. Pengeluaran rutin yang harus rutin itu berarti harus keluar. Ada tidak ada pasti harus keluar. Kayak gaji tetap harus dibayar kan. Nggak bisa bilang gereja tahun ini bulan ini agak defisit. Kamu jangan terima gaji dulu ya. Kan nggak bisa saudara. Itu pengeluaran rutin. Semua yang melayani kita undang pemusik luar harus keluar. Kita undang pengkhotbah luar kita harus kasih gaji. Kita harus kasih persembahan kasih. Itu pengeluaran rutin yang harus pasti keluar. Saudara, mungkin kalau saudara lihat sini, Pak itu kan ningkatnya cuma sedikit. Saudara lihat yang di sini, yes. Tapi tadi saya mau bilang, kalau kita lihat tadi karena ada polemik soal di YouTube, macam-macam itu, kemudian tadi, maaf saya harus katakan, dunia ini membuat kalau kita tanpa sadar, kita makin fokus pada diri sendiri. Kepentingan diri sendiri ini seolah makin banyak. Dan itu yang terjadi. Saudara, mayoritas gereja itu suffer. Tadi saya bilang, 80% mungkin gereja keuangannya tidak sesehat kita. Saudara bisa bayangkan, kita aja yang sekarang sudah 70% itu pengeluaran rutin. Saudara bisa bayangkan, kalau yang pemasukannya jauh lebih sedikit, banyak sekali gereja yang 80, 90%, bahkan 95%, bahkan 100% pengeluarannya untuk rutin. Artinya apa? Artinya dana untuk berkembang, dana untuk mengembangkan kualitas itu sedikit banget. Dan bagaimana gereja seperti itu di tengah penuaian, apakah bisa menuai? Berat saudara. Saudara, saya nggak mau bikin ini ruwet. Saudara, saya mau bilang, kayak gereja kita aja. Saya bilang tadi, gereja kita udah cukup sehat nih. Ya, cukup sehat. Tapi saudara tahu, karena berbagai hal tadi, penerimaan kita sejak 2019, setahun sebelum pandemi, sejak 2019 itu tidak naik. Penerimaan gereja tadi padahal jadi tadinya itu mungkin kalau kita tarik sampai 2019, pengeluaran rutin mungkin jangan-jangan cuma 45-50%.
Saudara. Inilah yang terjadi. Bayangkan ini gereja kita yang masih cukup sehat. Saudara. Kemarin waktu data di tengah pandemi, kita itu penghasilannya cukup baik. Puji Tuhan, saya percaya kita banyak yang bertumbuh secara kualitas. Tadi bisa jadi orang yang setia di tengah pandemi pun tetap jadi berkat. Tapi memang saya harus akui, mungkin ada banyak yang mulai merosot. Ya. Tetapi banyak gereja saudara. Kita itu paling kecil itu income waktu pandemi pun 70% saudara. Nggak pernah kurang di bawah itu. Tapi saya dengar banyak gereja yang income-nya sepanjang pandemi cuma 30%, 20% daripada biasanya saudara. Saudara bisa bayangkan, inilah keadaan yang terjadi. Saya bukan menelanjangi gereja, saya menelanjangi apa yang iblis sedang kerjakan. Iblis kerjanya itu supaya melumpuhkan kenyataannya di tengah masa penuaian besar, supaya gereja-gereja termasuk kita untuk tidak bisa bergerak. Tidak punya daya untuk bisa menuai, untuk bahkan untuk bertumbuh sekalipun, enggak punya daya lagi saudara. Enggak punya daya lagi karena semuanya habis. Saudara, kalau saya ngomong apa adanya, ini tadi kelihatannya, tadi saudara lihat ya, PK tunjangan full timer. Tahun 2023 ke 2024, cuma naik pas 10%. Itu pun terus terang karena ada satu penambahan ini. Jadi sebetulnya kenaikan gaji PK full timer itu di bawah 10%, karena ada tambah satu orang. Artinya apa? Kenaikannya minim saudara. Saya sebetulnya nggak tega. Sekali lagi saya bilang di sini, mungkin buat saudara jemaat baru terpaksa saya ngomong lagi saudara. Saya ini nggak full time saudara. Jadi saya nggak ambil gaji, bahkan kayak saya khotbah gini saya nggak ngambil uang persembahan khotbah yang harusnya hak saya tidak ambil. Bahkan puji Tuhan kita ini tadi pemusik ini saudara lihat ya, ini pemusik hari ini, minggu kedua ini selalu pemusiknya intern. Mereka biasanya kalau ibadah ketiga itu selalu tiap minggu intern. Saudara tahu, ini semua ini nggak terima PK satupun. Semua gereja keluar 0 rupiah dari. Tapi dengan keadaan yang seperti itu pun, saudara bisa bayangkan nggak? Tadi bagaimana gereja-gereja kita ini tadi banyak kasih karunia Tuhan. Ya. Tadi punya gembala yang nggak full time, jadi nggak usah keluar gaji. Kita cukup punya banyak pemusik, walaupun nggak cukup. Ya, kita cuma punya 2 tim seolah. Ya, tapi kebutuhan kita 3-4 tim. Kita masih punya tapi, sehingga bisa mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk pemusik. Saudara, dengan kita masih punya ini aja. Ya, untuk pemusik tiap tahun. Itu keluar kita tuh hampir 300 juta saudara. Kalau ini semua nggak ada pemusik dalam, keluarnya tuh bisa 500 juta lebih. Untuk pemusik doang saudara. Itu pun karena kita naikinnya sedikit, saya ngomong apa adanya dari mimbar. Kita nggak berani naikin, saudara tahu kalau saya naikin, kalau saudara bilang kita tahun ini ya saudara kita kehilangan salah satu WL yang tadinya cukup saya suka juga. Kenapa? Karena ada gereja lain yang berani kasih lebih tinggi. Tadi kalau gereja-gereja besar, saya bilang 80% itu memang di bawah dan mereka lebih suffer daripada kita. Tetapi kalau gereja-gereja yang nggak buka cabang, yang cuma satu, gerejanya gede, itu wah dayanya luar biasa saudara. Karena keuangannya akan luar biasa sekali. Saudara tahu, mungkin saudara ada yang bilang, Pak kalau gitu naikin aja 100.000 lah satu kali ibadah. Saudara tahu, kalau saya naikin 100.000 untuk biaya pemusik luar aja, naikin 100.000 per orang. Artinya bukan lihat 100.000 loh, setahun itu naikin 100.000 berarti kita harus bayar 60 juta lebih banyak. 100.000 aja. Saudara, kita harus ngerti.
gereja adalah organisasi yang besar. Untuk kita dipakai menuai jiwa, kita juga butuh kenyataannya. Ini satu roda yang berputar yang butuh kekuatan besar. Saya harap kita semua, saya buka ini bukan untuk apa-apa, supaya kita ngerti. Supaya kita tadi tidak tertipu oleh iblis dan kita semua tetap bisa dipakai dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, tadi hari ini ada basar ini saudara ya, ada basar. Kita semua nanti jangan langsung pulang ya. Ini basar ini juga tadi, makanan semua udah harus dibeli, jadi harus habis sebetulnya. Kalau nggak habis, ya gereja juga yang berarti yang nanggung. Nanti dana, tapi ini kalau kita nggak ambil untung nih. Kita justru, saudara pikir kita kalau ngadain basar ini bukan cari duit. Kita memberkati anak-anak, mereka tukar kupon. Saudara tahu, untuk ngadain basar seperti ini, kelihatannya cuma basar ya, basar anak-anak gitu ya. Tukar kupon, kita juga sukacita makan gitu ya. Untuk ngadain basar, dananya berapa saudara? Basar kali ini aja gini. Gereja harus keluarkan 30 juta. Sekali basar gini. Saudara bisa bayangkan saudara. Kita untuk bertumbuh supaya anak bertumbuh, ini baru satu event loh. Satu kegiatan, satu event aja. Bayangkan gereja-gereja kecil yang gak punya daya untuk lakukan itu. Bagaimana mereka bisa bertumbuh, bagaimana bisa memenangkan jiwa, bagaimana bisa menggairahkan anak-anak. Sulit kan kalau gak ada dana. Kemarin ada SEAL, sekolah Injil liburan. Ya, nggak semua anak memang yang terlalu kecil tadi batita yang nggak bisa ikut, ya kan? Tapi tadi kita ngadakan itu. Ya, memang ada ditarik kontribusi 75.000 per anak. Itu pun ada yang komentar, waduh kok mahal amat, cuma semalam nginep di gereja kok 75.000 gitu. Sudah tahu, sebetulnya itu biayanya per anak berapa? Kan ada makan berapa kali, ada snacknya, ada pembicara, ada ke kolam renang, ada macam-macam. Per anak cuma dikontribusi 75.000. Per anak sebetulnya yang gereja keluarkan 345.000 per anak. Sekali lagi itu cuma satu event. Padahal tiap generasi ada berapa belas event per tahun. Kemarin bulan Juni, bulan Mei, setiap generasi yang muda-muda, semua ada apa istilahnya, ada camp. Ada dewasa muda camp, ada youth camp, ada teens camp. Saudara, tadi gereja untuk bisa bergerak. Sekali lagi saya boleh bilang, sampai saat ini gereja kita masih bisa lakukan itu. Tapi saya mau coba, tapi kemampuan kita, nanti saya sampai ke sana. Untuk lakukan dengan lebih leluasa, makin lama saya lihat, kok makin berkurang ya. Kok makin berkurang, padahal kita sedang memasuki tahap penuaian yang lebih besar lagi. Halo? Saudara nangkap ini? Ya, saya nggak bisa kebayang terus terang bagaimana frustasinya seorang gembala di tengah. Tadi kalau semua dananya sudah tersedot rutin. Saya nggak bisa kebayang itu. Ya. Mau ngapain gua? Mau ngapain? Mau buat apa? Nggak bisa buat apa-apa saudara. Nggak bisa buat apa-apa. Semuanya udah tersedot rutin. Saudara kita harus sadar penuh akan hal ini saudara. Ya, oke, apalagi yang saya belum ngomong ya. Kalau ngomongin beginian, dikasih waktu 2 jam lagi saya juga bisa soalnya. Ya belum lagi tadi, pengeluaran misalnya tadi. Persembahan sumbangan itu. Ya contohnya saya terus terang prihatin tetapi saya nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Diakonia kita lemah sekali. Saya ngomong apa adanya. Gereja kita ini salah satunya diakonianya lemah banget. Lemah banget. Kita kurang masih membantu orang-orang miskin. Orang-orang berkekurangan untuk jadi berkat buat lingkungan. Susah sekali.
tadi dana kita, persembahan, sumbangan dan lain-lain lebih banyak masih cuma sekedar menanggung orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kenal secara langsung. Saudara, berapa banyak hari-hari ini mahasiswa yang gak bisa sekolah, padahal kita tahu sebetulnya anaknya cukup baik. Bagaimana sekarang jalan keluarnya? Ya. Yang sakit, yang gak punya BPJS, atau memang dananya di atas itu. Ya misalnya sekarang, mungkin saudara ada sebagian yang tahu, anaknya Ko Budi, ya, gembala generasi senior. Operasi otak. Saudara tahu itu biayanya nggak sedikit, ratusan juta. Jelas. Ya. Yang kita bisa jangkau, itu pun kita cuma bisa bantu sedikit dari dana yang sekian. Pak Risa Solihin yang sering khotbah di kita, sudah 1 bulan lebih ada di rumah sakit. Secara akal sehat saya tahu itu biayanya udah di atas 1,5 miliar. Saudara, kita nggak bisa jangkau yang gitu-gitu banget. Mungkin ada sedikit-sedikit sekali. Saudara, inilah sesuatu hal yang harus kita renungkan sama-sama. Gereja harus jadi berkat tadi. Ya. Dan ini menyebabkan tadi, ya satu poin dari ini saya mau singgung satu poin terakhir sebelum saya kasih kesaksian aja. Saudara perhatikan di sini. Tadi dengan menyusutnya terlalu banyak rutin, kita sulit untuk melakukan hal besar, saudara. Kita sulit sekali melakukan hal besar. Tahun 2023 kita memang tidak ada pembangunan apapun. Tapi tahun 2024 ini kita sama-sama anak kita di Sungai Liat sedang bangun gereja. Kita sebagai orang tua, ya kita harus bantu dong, namanya anak. Kita partisipasi. Ya. Harus ada dana yang digerakkan dari jemaat. Tetapi gereja sebagai institusi juga saya harus keluarkan dari kas gereja. Sebagian. Saudara bisa lihat di sini. Yang saya keluarkan dari kas gereja. Saudara lihat sama-sama. Tahun 2023 kita masih surplus, saudara lihat di bawah, 22,8%. Tahun ini, padahal gerejanya belum selesai. Dari dana yang kita keluarkan buat pembangunan ini, sudah membuat kita minus 17,8. Dari dana tahun ini. Dananya, uangnya ada nggak? Ada, ngambil dari tahun lalu. Ngambil dari tahun lalu. Oke, dana uangnya bukan nggak ada masih. Tabungan tahun lalu. Tahun-tahun yang lalu, ada. Tapi kita bisa lihat di sini, artinya apa? Kalau rutin itu terlalu besar, sudah semakin besar. Kita kehilangan daya untuk lakukan terobosan demi terobosan. Gereja kehilangan power, padahal ini waktunya penuaian. Amin. Ayo, kenapa ini bisa terjadi? Saya khawatirnya cuma tadi. Bahwa iblis berhasil dengan tipu muslihatnya. Kita terlalu fokus pada diri sendiri. Ya, saya ingin tutup dengan sebuah kesaksian. Gini, saudara. Apakah kita tertipu muslihat iblis atau mungkin kita tertipu, alah gereja udah kaya. Ya, udahlah gini, gereja udah banyak duit lah, makanya banyak diselewengkan. Saya mau bilang gini loh. Yang menyelewengkan ada nggak? Ada, saya harus ngomong. Ada gembala-gembala yang khilaf, yang menyelewengkan uang, ada. Tapi itu sebagian kecil. Itu kecil, itu minoritas. Ya. Tetapi jangan sampai kita tertipu oleh hal itu, kita di blow up sehingga kita nggak bisa lagi jadi berkat. Maaf, saya harus katakan itu. Kalau di tempat ini saya cuma bisa jamin itu. Saya tidak ambil sedikit pun. Saya cuma jadi wasit yang untuk mengawasi ini semua. Saya tidak pakai, saya tidak ambil. Ya, bahkan kalau seperti kita bangun gereja, Pak, kalau Bapak bangun gereja di luar kota itu di Pare 3 di ini. Saya boleh pastikan tidak ada nama saya sedikit pun, tidak ada nama apapun.
Dan saya minta kepada mereka, itu gereja milik gereja, bukan milik keluargamu. Jadi nanti siapa gembalanya itu otomatis turun. Jadi bukan milik pribadi. Saya nggak mau seperti Pentakosta, maaf, GPDI. Di mana gereja itu milik sang gembala, keluarga gembala. Saya tidak mau seperti itu. Gereja adalah milik jemaat. Amin. Ya. Dan ini, jadi tadi saya ngomong di mana nih sampai lupa saya sampai. Ya, apa kita jadi terlalu fokus pada kepentingan diri kita. Saudara, saya tuh bukannya bangga, ini saya ngomong mungkin minggu lalu dalam perpuluhan saya udah singgung sedikit, tapi saya mau perjelas hari ini. Ya. Saya tuh bukannya bangga waktu saya lihat ya dalam persembahan pembangunan Gereja Sungai Liat tahun ini gitu ya, kita membangun. Waktu saya lihat gitu ya, saya tuh terus terang orang yang jarang lihat laporan keuangan. Selama masih oke, saya nggak pernah lihat saudara. Maaf, saya bahkan bukan yang nggak care, tetapi saya nggak pernah lihat saudara kasih berapa atau apa. Saya anggap semuanya kita bisa dewasa sendiri. Tapi kali ini dalam sumbangan pembangunan itu saya lihat kebetulan. Dan saya cukup terkejut waktu saya lihat, waduh, kok yang ngasih terbesar itu saya, kami, keluarga saya. Dan itu jumlahnya kok jauh banget yang lain. Kalau kami kasih yang terbesar gitu. Saya bukan bangga dengan ini, tapi saya sedih ngomong jujur. Saya sedih sekali melihatnya. Tadi dana pembangunan kali ini cukup lambat gitu. Saya mau bilang gitu, kenapa sih kok, kalau mungkin saya boleh bersaksi, kenapa sih kok Bapak bisa, kami itu bisa bukan karena sekedar kami, oh Bapak kan kaya, Bapak kan saya boleh bilang, mungkin, ya saya diberkati Tuhan. Saya harus akui saya diberkati Tuhan. Tapi saya yakin di sini banyak yang diberkati lebih daripada saya. Sebetulnya. Tapi kenapa kami bisa lakukan? Kami kadang-kadang kalau memang disuruh Tuhan, kami bisa lakukan ini. Dan memang selalu kami lakukan itu. Kenapa? Begini loh saudara. Kita itu harus ngerti. Enggak semua apa yang kita mau, kita harus penuhi. Dunia membawa kita ke sana, saudara. Hari-hari ini dunia membawa kita ke sana. Saya udah pernah bagi ini di doa pengerja ya. Kita itu persis Doraemon, saudara. Tahu? Lagu Doraemon, saya juga agak lupa nadanya. Jadi kalau meleset jangan diketawain ya. Kan lagu Doraemon itu, aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku ingin ini, ingin itu banyak sekali. Betul? Tapi secara nyata sebetulnya, itulah yang sebetulnya ditawarkan dunia kan. Sehingga apa? Lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok, waduh ditawarin ini, itu. Orang jadi FOMO, orang ngeliatin orang flexing, jadi wah angan-angannya tinggi, pokoknya segala mau. Saudara, maunya ini, ya bagaimana saya mau kasih Pak, saya masih pengen ini, saya masih belum itu. Saudara sekali lagi, saya udah punya semua, kalau dibilang punya semua, saya cukup diberkati. Saya cukup punya banyak, saya harus berkata itu karena Tuhan yang memberkati saya. Tapi saya coba belajar, kami coba belajar untuk memilah-milah. Contoh tadi. Saudara, kami bisa kasih besar dan mungkin kalau saudara lihat, saya punya jadwal memang tiap tahun kami bisa keluar negeri. Tetapi untuk itu ada yang dikorbanin. Sampai hari ini seperti saya bicara, saya masih pakai mobil saya yang tahun 2009, Innova 2009. Kalau semua sumbangan tadi saya mau jadikan mobil baru bisa. Kalau prioritas saya mobil baru. Tapi bertahun-tahun kami tunda itu. Rumah kami besar, terus terang. Rumah kami besar. Tapi saya juga enggak,
Waduh rumah udah besar, habis itu harus isi dong, habis direnov isi dong semua yang bagus. Oke, kamar tidur kami isi bagus. Tapi di luar, kalau saudara ada yang ke rumah saya, banyak anak-anak muda ke rumah saya, mereka bisa lihat di ruang keluarga kami nggak ada kitchen set yang bagus, nggak ada. Bertahun-tahun kami tunda itu juga. Kami bisa makan enak. Saya suka makan, kita bisa makan yang enak, yang mahal. Tapi kami nggak pernah beli barang branded. Istri saya itu yang luar biasa. Ya, temennya 80% itu pengguna barang branded. Dia sendiri fashion designer. Teman-temannya, ya tadi, teman sekaligus langganannya itu banyak yang memang ya kaya-kaya luar biasa. Pengguna barang branded. Tapi dia bisa berani untuk menahan diri untuk tidak sama sekali. Satu aja Pak, enggak. Sebab kalau ada satu, seringkali orang terpacu untuk ada dua. Buat apa? Buat apa kalau sekedar kitchen set, supaya apa? Wah, kan enggak malu-maluin Pak kalau nanti ada orang datang. Kenapa kita harus malu? Saudara, kami bisa lakukan itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami sangat berlimpah dalam setiap aspek, tetapi karena kami berani coba belajar untuk berkata cukup. Untuk berkata cukup dalam beberapa hal dalam hidup kami. Saya katakan ini bukan berarti nanti yang waduh kalau yang pakai barang branded merasa tertuduh. Itu pilihan saudara tadi. Yang saya mau coba ajarkan adalah di sini kita harus bisa berkata cukup. Untuk bisa memilah, kita nggak bisa memiliki semuanya. Amin. Kita nggak bisa mau punya semuanya, nggak bisa saudara. Kalau kita mau punya semuanya, tadi kita terjebak tadi. Tipu muslihat iblis jelas, cuma caranya apa? Supaya kita semakin mencintai diri kita sendiri. Kalau kita cuma mau memenuhi kepentinganku, gue belum punya ini, gue belum punya itu, gue belum punya ini. Itu tidak akan habis seumur hidup kita. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan. Tadi, padahal kita diberkati untuk jadi berkat. Kita diberkati untuk jadi berkat. Ayo saudara, saya coba berikan ini, saya coba bukakan ini buat kita semua. Ayo, kita hidup bukan cuma buat diri kita kok. Bukan itu saudara, yuk. Bukan itu. Tadi saya diingatkan, kenapa saya bawakan ini tadi? Saya diingatkan. Kalau saya diingatkan itu, kalau saya dikasih kesempatan di hari ulang tahun saya untuk bagikan ini, saya juga mau bagikan. Bahwa kalau saya selalu diingatkan, kalau saya ulang tahun, saya cuma diingatkan. Tuhan, Engkau mau apa lagi? Tuhan, rencanamu apa yang aku harus lakukan? Itu. Saya harap kita semua bisa bertanya itu. Tuhan, Engkau mau apa dari aku? Ya. Bukan kita yang terus-terusan minta sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh ini. Terus-terusan itu. Yuk. Kita hidup jadi berkat. Ya, tapi saya juga mau tekankan ini ya, kita harus bisa mengendalikan diri, jangan fokus untuk sekedar mendapatkan semua. Kita harus belajar untuk berkata tidak bagi yang satu, walaupun kita tetap boleh menikmati bila kita diberkati Tuhan. Saya mau tekankan ini. Saudara tadi, seperti saya bilang tadi, saya tiap tahun memang menjadwalkan, saya pasti keluar negeri sama anak saya. Pasti. Kita jadwalkan itu, saya tetap menikmati juga. Tetapi untuk bisa lakukan ini ada hal yang lain yang harus saya tunda. Amin. Tapi saya juga mau nikmati. Saya mau katakan saya diberkati Tuhan. Saya bukan tidak diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Tuhan berkati saya cukup. Amin. Ya. Poin terakhir mungkin. Next slide bisa. Yuk.
Dari tadi saya belum buka ayat, kita belum buka ayat, mungkin ada yang gak sadar. Yuk kita baca satu ayat ini aja, satu sepotong saja, bagian A-nya saja. 2 Korintus 9 ayat 10a. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya apa? Artinya saya catat secara jelas ada di bawah. Ada roti yang memang kita bisa boleh makan. Tuhan bilang ini makan, ini aku sediakan buat engkau. Tetapi apa yang aku kasih kemarin, tetapi sadarlah bahwa Tuhan titipkan benih dalam hidup kita. Benih itu jangan kita makan, benih itu untuk ditabur. Benih itu tugas kita untuk tabur, jangan semua dimakan. Ini yang harus kita sadar penuh, saudara. Ini yang harus kita sadar. Yuk, kita bangkit berdiri, sebentar kita masih harus perjamuan kudus. Saya minta pemusik. Kita nyanyikan sebuah lagu. Yuk lagu yang tadi aja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, ulangi bagian. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara kita berdoa sama-sama. Masing-masing kita boleh introspeksi sebentar. Apakah hidup kita sudah jadi berkat? Kalau mungkin ternyata waktu kita nggak lama lagi, apakah kita bisa bilang kita sudah jadi berkat?
Kenapa terjadi ketidakseimbangan, terjadi kehancuran di dunia? Karena terlalu banyak sebetulnya orang yang hanya mengambil, dan mengambil. Terlalu banyak orang yang seperti itu. Tapi terlalu sedikit, apalagi di akhir zaman, orang ini yang banyak memberi daripada mengambil. Waktu orang itu tertipu oleh muslihat iblis bahwa kepentingan dirinya lah yang terpenting. Fokusnya hanya pada diri. Kita akan cenderung hanya mengambil dan mengambil. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai bicara. Tapi Engkau belum selesai atas hidup kami, Tuhan. Tuhan, hamba hanya berdoa, termasuk buat diriku sendiri, Tuhan. Tuhan, biar jadikan hidup kami ini. Hidup ini bukan tentang kami lagi, tetapi itu sebetulnya tentang Engkau. Biar Tuhan, kami boleh, Tuhan, mengerjakan bagian-Mu. Bagian kami atas rencana-Mu, Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh jadi berkat, Tuhan. Sehingga orang boleh melihat Tuhan lewat kami. Lewat gereja kami ini, Tuhan. Orang boleh melihat Engkau, Tuhan. Terima kasih masih buat kesempatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Buat nafas hidup. Buat waktu-waktu. Buat apapun yang Engkau masih berkati kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah kami, rumah kami, properti, usaha apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kami bukan hanya kami yang menikmatinya, tapi kami sungguh boleh jadi berkat. Kami boleh jadi berkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Kalau Engkau ingin kami semua bertumbuh di tempat ini. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan sekedar bergereja, tetapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Punya karakter Kristus. Tuhan, biar kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Biar kami boleh mengikuti tuntunan. Pakai Tuhan gereja ini, pakai setiap kami. Setiap kami Tuhan, tidak terkecuali. Saya diingatkan satu perkara lagi tadi, sebelum saya sampaikan. Saudara, kalau kita ngomong kita harus kembalikan, itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu, saudara. Seringkali mungkin banyak di antara kita yang masih di usia produktif, kita bilang, saya nggak sempat Pak. Saya percaya kesehatan itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bilang kita nggak sempat, saudara, saya mau tanya, kalau kita sakit, saudara, apakah kita masih bisa kerja? Apakah kita masih bisa produktif? Apakah kita bisa masih menghasilkan buat diri kita? Nggak bisa juga, saudara. Nggak bisa juga. Mari, kembalikan itu juga sama Tuhan. Yang perlu diberkati, yang perlu naik itu bukan hanya jasmani kita, bukan hanya keuangan kita, tetapi kita harus pastikan rohani kita juga terus naik dan bukan turun. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang terus berbicara atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita siapkan untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki roti dan anggur, boleh lambaikan tangannya. Biar para pengerja boleh lihat yang belum dapat perjamuan kudus. Sampai lupa saya. Belum perjamuan, aduh. Udah Ada lihat Bapak Ibu Saudara? Soalnya lihat jam 12, saya udah stres ngeliat jam 12.
Waduh, udah jam 12 nih. Oke. Yuk. Bapak, kami mau masuk dalam perjamuan-Mu. Biar kami boleh mengingat apa yang Kau buat, apa yang sudah Engkau buat, Tuhan, yang sudah kami terima. Biar kami, Tuhan, boleh meneladani ini semua. Mari. Persiapkan roti dan anggur-Mu. Masih ada yang semua sudah terima? Ada yang belum? Oke. Kalau sudah, yuk mari kita angkat roti kita. Ampuni, sucikan, kuduskan setiap kami, Tuhan, agar Kau boleh layak, Tuhan, masuk dalam perjamuan ini, Tuhan Yesus, sekali lagi. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita sekarang. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita berucapkan syukur ini juga adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami tahu semuanya semata-mata anugerah. Dalam nama Yesus. Amin. Udah kenal Pak Agus berapa lama? 20 tahunan ya. Selama 25 tahun. Dari tahun 2001. 2012. 10 tahun terakhir lah. Dari tahun 2001. Udah 20 tahunan kali ya. 2016 harusnya. Pak Agus itu orangnya gimana sih? Tulus, tegas. Orangnya kaku dan belak-belakan. Visioner. Sangat jujur, sangat apa adanya. Susah untuk berekspresi. Dulu susah banget untuk ngobrol karena dia tidak bisa mulai duluan, jadi kita mau nggak mau harus mulai duluan gitu. Pengalaman paling sweet sama Pak Agus? Saya pernah mimpi Pak Agus. Tapi Pami paling senang ketika diajak pergi makan bersama. Kita nyobain tempat-tempat makan, walaupun itu tuh emperan-emperan, terus ya jalan bareng gitulah.
berdua sama Pak Agus. Lalu kemudian tanya kabar, ditanya keadaan, ya bagi saya sweet aja. Perubahan apa yang dirasakan sekarang dibandingkan Pak Agus dulu? Perubahan yang kami lihat sekarang Pak Agus lebih calm down, Lebih sabar. Jauh lebih peka banget ya sama Tuhan. Semakin bijaksana, semakin mau mendengarkan, khususnya kami yang lebih muda dari Pak Agus. Pernah ditegur Pak Agus, gimana rasanya? Sering. dan kami juga pernah ditegur ketika melayani di retret di mana dapat kondisi yang tidak sempurna. Waktu fellowship pengerja, rasanya kayak kok bisa ya, kok bisa salah ya. Kalau ada satu sifat yang harus diubah, itu apa? Mungkin pengendalian emosi kali ya. Males. Karena Pak Agus sendiri pernah bilang, saya ini orangnya pintar, dan orang pintar itu cenderung males. Mungkin sesuatu yang cara mendeliver apa bisa lebih lembut, bisa lebih tidak langsung gitu. Tapi ya pelan-pelan aku lihat emang sudah melembut juga sih. Kan Pak Agus lagi ulang nih, mau ucapin apa? Selamat ulang tahun buat Pak Agus yang ke-61 tahun. Saya berdoa supaya Pak Agus terus sehat. Pak Agus juga semakin diurapi oleh Tuhan, semakin tajam, semakin signifikan di dalam pelayanannya. Happy birthday Pak Agus, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Pak Agus, biar Tuhan berikan kesehatan untuk bisa menggenapi visi dan rencana Tuhan secara paripurna. Tuhan Yesus menyertai. Selamat ulang tahun Pak Agus, biar Tuhan Yesus selalu berikan kesehatan yang terbaik dan sukacita di dalam Pak Agus menjalani hari-hari Pak Agus. Happy birthday Om Agus, biar di umur yang bertambah ini Om Agus boleh semakin cinta Tuhan, Om Agus boleh semakin sehat, Om Agus boleh semakin menjadi Bapak yang baik. Oke, untuk Om Agus, selamat ulang tahun di umur yang sekarang, biar apa yang menjadi cita-cita dan doa jadi kenyataan. Happy birthday Pak Agus, makin bijaksana, makin mengasihi kita semua. Selamat ulang tahun Om Agus, sehat-sehat terus. Biar apa yang Om Agus lakukan boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga biar di masa Om Agus saat ini yang mungkin gak lagi muda, Om boleh terus semakin berapi-api lagi di dalam Tuhan. Happy birthday ya Pak Agus, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Ya yang paling penting sih kita selalu berdoa, Pak Agus selalu sehat. Om, happy birthday, sehat, yang penting sehat terus semakin maju dalam Tuhan, terus semangat, terus tulus buat generasi, buat semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di hidup Om. Om itu menjadi inspirasi, menjadi berkat buat aku pribadi, menjadi teladan. Terus mau berlari-lari, gak kenal waktu, gak kenal usia. Selamat ulang tahun Om Agus, semoga sehat selalu dan berbahagia. Hai Opa Agus, happy birthday, sehat selalu ya. God bless you.
Kalau yang paling manis buat saya. Thank you, Tuhan berkati. Saat ini kita menyaksikan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita memberi, sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang perlengkapi setiap kami lebih lagi, untuk kami boleh memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, biar setiap rupiah persembahan yang akan kami berikan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, yang sudah siap memberi sama-sama kita katakan amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yuk. Tuhan, biar terus Engkau yang berbicara atas kami. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biar sungguh kami boleh mengenapi rencana-Mu di akhir zaman, di waktu kami hidup ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau beri. Sebentar kami mau berpisah Tuhan. Biar kiranya Tuhan hanya berkat kasih karunia, pertolongan, kekuatan yang baru, penghiburan, berkat yang sempurna dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu cukup buat kami. Yang percaya diberkati dan hanya terima berkat daripada Tuhan. Sama-sama boleh berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan berkati. God bless, God bless. Shalom. Kita akan berbincang dengan Pendeta Asaf Immanuel dengan tema sikap yang harus kita miliki saat menghadapi badai. Acara talk show ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus di jam 19.30 malam, secara onsite di Gereja Lantai 2 dan online melalui Zoom Meeting. Bagi Anda yang belum pernah mengikuti Walk the Talk sebelumnya, dapat scan QR berikut ini atau hubungi nomor yang tersedia. Golden Warrior Community akan mengadakan retret sekaligus perayaan ulang tahun yang kedua dengan tema Hamba yang Baik dan Setia. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus di Kinasi Resort and Conference. Peserta akan berkumpul di gereja pada jam 6 pagi.
Biaya kontribusi sebesar Rp150.000 per orang. Untuk informasi dan pendaftaran, silahkan menghubungi nomor berikut ini. Habis ibadah, makan apa ya? Bazak Little Warrior kembali hadir dengan makanan dan minuman favorit. Ada bakmi QQ, bakso, Burger King, roti Buster, nasi sangah, es potong Singapura, leker, kopi tuku, kopi tomorrow, dan tiara-ala. Jadi langsung turun aja ke lantai 2 dan temukan stand makanan yang kamu mau. Jangan sampai kehabisan karena cuma hari ini aja loh. Sampai bertemu di lantai 2. Shalom Jemaat Tanjung Duren, izinkan saya untuk melaporkan perkembangan update ya per Juli 2024 daripada pembangunan gedung gereja kita. Kita berencana memang dari mulai kita akan bangun 3 gedung, 3 bangunan. Yang pertama adalah ruang ibadah raya yang kita bisa lihat di sini. Kita akan bangun ruang sekretariat dan yang terakhir sedang membangun ruang sekolah minggu dan ruang youth. Kami rencana kalau Tuhan izinkan di akhir tahun kita mau Natalan udah pakai tempat ini. Di saat bersamaan juga ruang sekolah minggu sudah jadi. Karena bagi kita anak-anak sekolah minggu itu adalah sama pentingnya dengan jemaat umum. Saat ini pembangunan sudah berjalan hampir 65%. Ya, dan memang selama kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini kita cukup ngebut Bapak Ibu. Ya, kita memakai kurang lebih 30 tukang termasuk connect. Nah, per hari ini mulai bulan Agustus ini, saudara kita sekarang akan slow down pakai tukang itu per hari hanya 7-8 orang dan termasuk connect. Kenapa? Karena memang perputaran uang kita, cash flow kita tuh sangat melambat sehingga kami harus berhemat untuk beberapa waktu ini. Jadi masih ada hal-hal yang masih sedang kita kerjakan dan masih kurang, seperti lantai yang belum diplaster dan belum diaci, tembok yang belum selesai semua dicat, keramik yang belum ada, teras belum jadi, plafon untuk sekolah minggu dan sekretariat, juga atap untuk teras, dan beberapa hal yang lain yang memang belum selesai. Laporan keuangan kita sampai bulan Juli kita sudah keluarkan biaya sejumlah 1,7 miliar. 1 miliar lebih dikit adalah dari jemaat GBI Tanjung Duren dan kurang lebih 650 juta itu adalah taburan dan janji iman dari jemaat Sungai Liat dan juga para donatur lain. Demikian update pembangunan GBI Kutai Selatan, sekarang namanya House of Revival, dan kami sungguh berharap bahwa kita akan terus bersemangat untuk membangun gedung gereja ini sampai selesai. Kita terus menabur baik dalam daya, upaya, dan doa juga dana. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.